Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bang Yul. Selamat pagi sahabat MUI TV. Kita kembali bertemu dalam rubrik Ngopi, ngobrol pagi bersama MUI TV Kota Bekasi. Kali ini kita tampilkan caleg dari Partai Umat Dapil 5, Kelurahan Pondok Gede dan Bekasi Barat. Nomor urut 7. Bapak Dr. Suci Haryanto, MM, MPD. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak. Selamat pagi Bang Yul. Apa kabar? Baik-baik saja. Baik, sehat ya? Baik, sehat walafiat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau dilihat dari biodata Pak Suci atau Pak apa saya panggilnya? Pak Suci Haryanto. Pak Suci, kayaknya PNS ya Pak ya? Iya. Jadi saya 30 tahun mengabdi kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Detailnya adalah Direktorat Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus. Tapi tidak semuanya 32 di situ, tapi di lingkungan pendidikan dasar dan menengah. Iya, kemudian kayaknya juga dosen nih sampai sekarang. Ya, sejak purna karya dari Kemdikbud, saya menjadi dosen pasca sarjana pada 2 universitas. Home base-nya adalah di Universitas Pakuan, Bogor. Ya, Bogor. Iya. Kemudian yang satu lagi di Stima IMI Pasar Minggu. Pasar Minggu, iya. Ya. Dari tahun berapa itu Pak? Baik Pakuan maupun Universitas Pakuan maupun Stima IMI mulai sejak 2013 hingga saat ini. Oh gitu, masih? Ya, masih. Ke Bogor hari apa aja Bapak? Biasanya Pakuan. hari Sabtu sama Minggu. Oh gitu, 2 hari aja. 2 hari aja. Jadi masih cukup lah waktu ya Pak ya? Cukup istirahat. Iya. Dan, memilih 2 universitas masih bisa mengatur. Iya. Ya. Terus kenapa Bapak tertarik terjun ke gelanggang politik ini? Ya, ketika saya di Kemendikbud itu otomatis Golkar ya. Iya. Kemudian setelah saya di dosen pasca sarjana di Universitas Pakuan dan Stima IMI ini, saya masih memiliki waktu lebih. Oke. Karena masih memiliki waktu lebih, maka saya tertarik atau mencari pada partai-partai yang masih bersih. Ya, partai yang bersih itu artinya terbebas dari KKN lah, seperti itu. Berita-berita yang sudah ada, saya kira nggak perlu saya jelaskan, tapi tahu lah sudah ada yang KKN-nya besar sekali. Gitu. Artinya ini Bapak pertama kali ke Partai Umat? Iya, saya jatuh ke Partai Umat karena figur Pak Amin Rais yang saya lihat adalah beliau adalah bapak bangsa, kemudian pernah menjadi ketua MPR, kemudian ketua PP Muhammadiyah, maka dari situ saya agak tertarik dengan figur Pak Amin Rais yang kelihatannya amar ma'ruf nahi mungkarnya itu Gitu. kelihatan jelas sekali. Gitu. Apa makna politik di mata Bapak? Politik itu adalah sebuah wadah untuk ada yang mencari kekuasaan dan sebagainya, tetapi saya lebih kepada untuk memberikan aspirasi kepada melalui Partai Umat, sehingga saya bisa memberikan kontribusi untuk selama ini saya lihat, berita maupun saya lihat di televisi itu, orang Muslim atau umat Islam kelihatannya agak dipinggirkan. Saya ingin merumuskan, menarasikan, dan ingin memberi kontribusi secara lesan dan tertulis gitu. Gitu. Ya. Itu artinya Bapak pilih Partai Umat dengan tagline 2. Ya. Apa itu? Lawan kezoliman, Lawan kejolian dan tegakkan keadilan. keadilan. Ya. Artinya kalau Bapak nanti masuk ke kursi dewan, itu harus Bapak lakukan yang 2 itu. Itu saya harus lakukan karena saya memang sangat intens dengan Pak Amin Rais yang hingga saat ini beliau itu masih juga menjalankan puasa Daudnya, sehingga itu adalah
tameng bagi untuk melawan kezaliman dan menegakkan keadilan. Seberapa dekat Bapak dengan Pak Amin Rais? Pak Amin Rais, saya adalah anggota Muhammadiyah, PCM di Pondok Gede, Oh iya. yang setiap saat itu menghadirkan beliau, dan saya dan teman-teman itu selalu menjamu beliau. Oke. Ya. Baik. Bagaimana rencana Bapak untuk mendukung pengembangan ekonomi dan penciptaan lapangan pekerjaan di Kota Bekasi ketika Bapak nanti duduk di kursi dewan? Ya, tentunya kami, karena saya duduk sebagai mantan orang pendidikan, Iya. maka yang saya bahas adalah honor guru. Kita upayakan naik, honor itu tidak wajar sekali yang selama ini, maka harus kita sesuaikan dengan UMR. Artinya honor guru sama dosen juga nih Pak? Ya, honor guru dan dosen yang honor ya, tapi bukan yang ASN ya. Iya. Seperti itu saya anggap kurang untuk kebutuhan, apalagi untuk transportasi ke kampus saja Nggak ngepas cukup. sekali, nggak cukup malah itu. Nggak cukup, apalagi buat bulanan ya Pak. Ya, itu makanya belum untuk bulanannya, untuk keluarganya. Baik, sahabat MUI TV, ketika nanti Pak Suci Haryanto lolos DPRD, dia mengagendakan kenaikan gaji guru honorer. Baik, sebelumnya kita ngopi dulu Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kopi pahit loh Pak. Tanpa gula ini rupanya. Kopi pahit. Ya, kesenangan saya ini. Baik. Apa pendapat Bapak mengenai isu-isu utama yang dihadapi masyarakat Kota Bekasi dan bagaimana mengatasinya? Ya, Ketika duduk nanti di DPRD dapat satu kursi nih. ya. Ya, bagaimana Jadi, Pak? di Bekasi ini ada dua aspek yang saya lihat. Pertama adalah faktor kesejahteraan, yang kedua adalah faktor pendidikan. Ya. Ya. Jadi Bang Zul, yang pertama masalah kesejahteraan, maka Ya. kita harus mewujudkan sembako yang terjangkau, pangan ya, mewujudkan pangan yang terjangkau oleh masyarakat. Itu satu. Yang kedua, memberikan pelayanan yang merata, tentunya di Kota Bekasi. Ya. Ya, karena kita Kota Bekasi ya DPRD-nya gitu. Itu salah yang lainnya untuk ekonomi, maka guru dan sekolah-sekolah harus gratis semua. Baik sekolah yang satuan pendidikannya SD, SMP, SMA, MTS, MA, MI dan sebagainya. Kemudian untuk yang penderita cacat juga. Ini Tapi masih terhiraukan. kalau sekolah SMA kan keputusannya ketentuannya di Jawa Barat. Tidak di Kota Bekasi. Ya, nanti kita mempelajari regulasinya dulu, kita pelajari. Kalau kita bisa link ke sana, maka kita harus terintegrasi. Karena saya pernah duduk di pusat. Oh, gitu. Ya, karena saya mempunyai pengalaman duduk di pendidikan khusus dan layanan khusus Dikmen di pusat, maka pengalaman itu saya akan gunakan untuk mengintegrasikan Kota Bekasi dengan Jawa Barat. Ya. Lagi-lagi kalau Bapak terpilih, langkah real apa yang Bapak lakukan bagi warga Kota Bekasi selain visi dan misi yang sudah disampaikan tadi? Ya, jadi saya harus konsisten untuk memberikan meringankan di bidang ekonominya, ya, melalui yang saya sampaikan tadi bahwa kebutuhan utama adalah pangan harus dengan harga terjangkau, kemudian layanan pendidikan yang merata di semua lini masyarakat, kemudian tentunya tidak luput dari upaya pendidikan khusus juga saya perhatikan, karena pendidikan khusus ini Kota Bekasi memiliki kontribusi untuk menyukseskan pendidikan Indonesia Emas di tahun 2045. Oke. Gitu. Baik, sahabat MUI TV, kita dengar sejenak apa pesan-pesan Bapak terhadap pemirsa MUI TV Kota Bekasi. Iya, pesan saya para sahabat-sahabat MUI TV,
saya mohon pilihlah caleg yang benar-benar memberikan solusi kehidupan kepada masyarakat atau rakyat. Jangan asal mendapat jabatannya saja, tetapi harus benar-benar memberikan solusi terhadap kesulitan-kesulitan masyarakat, baik sejahteraannya maupun pendidikan khususnya. Pendidikan khusus ini adalah pendidikan yang diberikan kepada 3 jenis. Pertama adalah pendidikan kepada anak yang berkecerdasan istimewa dan bakat istimewa, itu arah calon-calon untuk kontribusi ke pendidikan emas tahun 2025. Kemudian pendidikan untuk anak cacat itu untuk penyamaan hak asasi. Anak cacat harus diberikan layanan pendidikan yang sama dengan orang normal, walaupun mereka yang cerdas-cerdas itu tentunya pada yang tunanetra, tunarungu, dan tunadaksa. Itu otaknya tidak apa-apa. Jadi otaknya masih bisa mengikuti apa yang dilakukan oleh kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh anak cerdas istimewa, bakat istimewa. Kecuali yang mereka memiliki IQ yang rendah, itu tidak bisa. Ini yang kita arahkan ke Indonesia Emas 2045. Gitu. Pesan terakhir Bapak? Yang terakhir adalah saya berharap MUI adalah televisi Muslim yang sangat dekat dengan para caleg, tentunya yang Muslim. Saya berharap makin berkembang total, makin profesional, dan tentunya ini akan membawa dampak kesejahteraan bagi para pegawainya. Itu saya. Baik, terima kasih sahabat MUI TV. Jadi jangan lupa Februari bulan depan Bapak Dr. Suci Harjanto MMMPD, caleg dari Partai Umat di Dapil 5 nomor urut 7, Dapil 5 Pondok Gede dan Bekasi Barat. Jangan salah pilih. Pilihlah Pak Suci Haryanto. Terima kasih bincang-bincang kami dengan Pak Suci. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada sahabat-sahabat MUI TV. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.